pocong yang bangkit dari kubur. Di sebuah desa kecil yang terpencil, hidup seorang pria bernama Pak Joko. Pak Joko dikenal sebagai orang yang suka bikin masalah. Dari menipu orang lain, merampas tanah, sampai merusak kehidupan orang, semua sudah dia lakukan tanpa rasa bersalah sedikit pun. Orang-orang desa cuma bisa mengelus dada, berharap karma akan menimpanya suatu hari nanti. Suatu ketika, ada seorang pria tua yang sangat dihormati di desa itu, Pak Mahmud namanya. Beliau adalah orang yang lurus dan selalu membantu tetangga. Sayangnya, Pak Mahmud sering menjadi korban ulah jahat Pak Joko, mulai dari diintimidasi hingga tanahnya dirampas. Tapi Pak Mahmud selalu bersabar, sampai suatu hari dia jatuh sakit parah dan akhirnya meninggal dunia. Warga desa mengurus pemakaman Pak Mahmud dengan penuh hormat. Mereka menguburnya di sebuah kuburan desa yang terletak di pinggir hutan, yang katanya memang sedikit angker. Semuanya berjalan normal sampai hari ketiga setelah pemakaman. Malam itu terdengar suara aneh dari arah kuburan. Suara berdesir, seperti ada yang menggeser sesuatu dari dalam tanah. Beberapa warga yang kebetulan lewat merasa bulu kuduknya berdiri, tapi mereka hanya menganggap itu angin malam. Namun keanehan mulai terjadi keesokan harinya. Pagi-pagi buta, warga desa menemukan jejak kaki besar yang basah mengarah dari kuburan ke arah rumah Pak Joko. Warga mulai merasa ada yang tidak beres, tapi mereka tidak berani bicara langsung ke Pak Joko, yang sifatnya memang menakutkan. Pak Joko sendiri merasa ada yang mengawasinya. Setiap malam, ia mendengar suara aneh, seperti suara kain yang terseret-seret di lantai. Kadang-kadang, dia juga mencium bau busuk yang sangat menyengat di sekitar rumahnya. Tapi ketika ia mencari sumber bau itu, tidak ada apa-apa. Sampai suatu malam, hal yang benar-benar menyeramkan terjadi. Saat Pak Joko sedang menonton TV di ruang tamu, lampu tiba-tiba mati mendadak. Rumah menjadi gelap gulita. Ketika ia hendak meraih senter, terdengar suara ketukan keras di pintu depan. Tok, 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 tok. Dengan jantung berdegup kencang, Pak Joko berjalan pelan ke arah pintu. Siapa? Tanyanya dengan suara serak. Tidak ada jawaban, hanya suara angin yang berdesir di luar. Merasa ada yang aneh, ia membuka pintu sedikit, dan saat itu juga tubuhnya membeku. Di depan pintu, berdiri sesosok pocong. Wajahnya pucat, matanya kosong menatap Pak Joko, dan kain kafannya sudah kotor penuh tanah. Pocong itu tidak bergerak, hanya berdiri diam menatapnya. Pak Joko tidak bisa berkata apa-apa. Keringat dingin mengalir di wajahnya. Tiba-tiba, pocong itu melompat sedikit mendekati Pak Joko. Pak Joko menutup pintu secepat kilat dan berlari ke dalam rumah. Jantungnya terasa mau meledak. Namun, suara ketukan di pintu kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Pak Joko meraih telepon, tapi tangannya gemetar hebat, tidak bisa menekan nomor dengan benar. Saat ia berusaha menelepon, pintu depan tiba-tiba terbuka sendiri dengan keras, seakan didorong oleh sesuatu yang sangat kuat. Dan di sana, pocong itu berdiri di ambang pintu. Kali ini lebih dekat. Dengan suara serak, Pak Joko berteriak. Apa mau lo? Pergi lo dari sini. Tapi pocong itu tidak berkata apa-apa. Perlahan, ia melompat masuk ke dalam rumah, mendekati Pak Joko dengan gerakan menyeret. Pak Joko mundur, tapi pocong itu semakin dekat. Ketika jaraknya tinggal beberapa langkah lagi, pocong itu tiba-tiba berhenti. Pak Joko dengan napas tersengal-sengal, mendengar bisikan yang berasal dari dalam kepalanya. Kau telah menghancurkan hidupku, sekarang giliranmu. Pocong itu mendekat lagi dan seketika tubuh Pak Joko jatuh lemas. Malam itu, warga desa mendengar teriakan mengerikan dari rumah Pak Joko, namun tidak ada yang berani keluar untuk melihat apa yang terjadi. Keesokan paginya, warga menemukan Pak Joko tergeletak di ruang tamunya. Matanya terbuka lebar, penuh dengan rasa takut. Yang lebih mengejutkan, di lantai di sekeliling tubuhnya terdapat jejak tanah basah yang mengarah keluar menuju kuburan Pak Mahmud. Sejak saat itu, tidak ada yang berani mendekati rumah Pak Joko. Warga percaya arwah Pak Mahmud telah bangkit sebagai pocong untuk membalas dendam atas perbuatan jahat yang telah dilakukan Pak Joko semasa hidupnya. Dan bagi siapapun yang mendengar suara ketukan di malam hari, mereka tahu, jangan pernah membuka pintu. Siapa tahu, pocong itu datang untuk menagih dendamnya yang belum selesai. Sejak kejadian itu, rumah Pak Joko menjadi kosong dan ditinggalkan begitu saja. Tak ada satupun warga yang berani masuk atau bahkan mendekati rumah tersebut. Apalagi setelah mereka melihat bagaimana akhir hidup Pak Joko. Desa itu semakin hari semakin sunyi, terutama setelah matahari terbenam. Para penduduk tak pernah lagi keluar malam, khawatir akan bertemu dengan pocong yang gentayangan. Tapi cerita ini tidak berhenti di sana.
Beberapa minggu setelah kematian Pak Joko, seorang pria muda bernama Budi yang baru pindah ke desa itu mendengar desas-desus tentang rumah kosong tersebut. Sebagai seseorang yang tidak terlalu percaya dengan hal-hal mistis, Budi penasaran. Baginya, cerita pocong dan hantu hanyalah bualan orang-orang yang percaya takhayul. Suatu sore, saat matahari hampir tenggelam, Budi memutuskan untuk berjalan ke arah rumah Pak Joko. Ia ingin membuktikan bahwa tidak ada yang perlu ditakuti di sana. Ah, paling cuma cerita buat nakut-nakutin, gumam Budi sambil tersenyum kecil. Ketika sampai di depan rumah, suasana seketika berubah. Udara terasa lebih dingin, angin berdesir pelan, dan rumah itu tampak sangat suram dengan jendela-jendela yang pecah dan cat yang mulai melupas. Meski begitu, Budi tetap nekat melangkah masuk ke halaman. Saat ia melangkah mendekati pintu depan, sesuatu menarik perhatiannya. Ada jejak kaki tanah basah yang memanjang dari pintu rumah ke arah jalan setapak di dekat kuburan. Budi mengerutkan kening, merasa ada yang aneh, tapi ia tetap melangkah maju. Pintu rumah itu sedikit terbuka, dan tanpa berpikir panjang, Budi mendorongnya pelan. Suara angsel yang berderit memecah kesunyian sore. Begitu masuk, rumah itu terasa sangat hampa, bau lembab menyengat hidungnya. Ruang tamu yang berantakan, perabotan yang tertutup debu, dan suasana suram semakin membuat bulu kuduknya merinding. Budi berusaha menenangkan diri. Hah, cuma rumah tua, katanya pada dirinya sendiri. Tapi tiba-tiba dari arah belakang rumah terdengar suara ketukan. Tok, tok, tok. Ketukan itu sangat pelan, namun cukup untuk membuat Budi tersentak. Ia memandang ke arah suara itu dan merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Dengan hati-hati, ia melangkah ke arah dapur, tempat suara itu berasal. Namun sebelum sampai, suara ketukan semakin keras, seakan-akan ada yang ingin masuk dari luar. Jantung Budi mulai berdegup kencang. "Siapa di sana?" tanyanya. Mencoba terdengar tegas, meski suaranya sedikit bergetar. Tiba-tiba, pintu belakang terbuka sendiri dengan keras, membuat Budi hampir tersungkur. Dan di sana, di ambang pintu, berdiri sesosok pocong dengan kain kafan yang sudah kotor dan wajah pucat penuh tanah. Matanya merah menyala menatap lurus ke arah Budi. Budi mundur dengan cepat, tapi pocong itu mulai melompat-lompat mendekatinya. Tanpa pikir panjang, Budi lari sekuat tenaga menuju pintu depan. Tapi sebelum ia sempat keluar, pintu itu tertutup sendiri dengan keras, membuatnya terjebak di dalam rumah. Dalam kepanikannya, Budi mendengar suara tawa pelan dari pojokan ruangan. Tawa yang mirip dengan tawa bocah kecil, tapi terdengar sangat menyeramkan. Budi memandang sekeliling, mencari asal suara, namun tidak ada siapa-siapa. Pocong itu terus mendekat, lompatannya semakin cepat. Budi berteriak meminta tolong, tapi suaranya seolah tenggelam dalam keheningan. Saat pocong itu semakin dekat, Budi bisa merasakan hawa dingin menusuk ke tulangnya, dan tubuhnya mulai gemetar hebat. Ketika jarak pocong itu hanya tinggal beberapa langkah, Budi terjatuh di lantai. Ia memejamkan mata, berharap ini semua hanya mimpi buruk yang segera berakhir. Tapi suara tawa itu semakin dekat, dan napas berat dari pocong itu terdengar jelas di telinganya. Saat Budi membuka mata, pocong itu berdiri tepat di atasnya, menatapnya dengan tatapan yang dingin dan kosong. Tiba-tiba, dalam sekejap, semuanya menjadi gelap. Budi tak lagi mendengar suara apapun, hanya keheningan yang mencekam. Esok paginya, warga desa menemukan Budi pingsan di halaman rumah Pak Joko. Wajahnya pucat pasi, dan bibirnya bergetar tak henti-hentinya. Ketika ia siuman, Budi tidak lagi berani berbicara tentang apa yang terjadi di dalam rumah itu. Desa itu kembali sunyi, dan rumah Pak Joko tetap kosong, menunggu siapapun yang nekat untuk mengusiknya lagi. Satu hal yang pasti, legenda tentang pocong yang bangkit dari kubur itu akan terus hidup. Dan rumah itu akan selalu menjadi saksi bisu dari teror yang tak pernah hilang.